Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Untuk ini saya akan melanjutkan bedah novel saya berjudul Ketika Cinta Bersujud. Sebelumnya sudah dibahas bedah novel Intisari dan bedah novel Outland. Nah sekarang akan dibedah tentang bab 1. Nah bab 1 ini berjudul Siapakah. Nah, untuk menentukan judul bab 1 ini sangat luar biasa sulit karena menurut masukan editor, bab 1 menentukan arah apakah pembaca akan lanjut membaca atau tidak. Apakah menjadi gambaran untuk penasaran atau tidak. Nah, sehingga bab 1 ini akhirnya setelah dikurasi berkali-kali diberikan judul Siapakah. Nah, kurasi ini belasan kali atau puluhan kali saya lupa. Tapi yang pasti untuk bab 1 sangat menentukan arah apakah pembaca semakin penasaran atau tidak untuk melanjutkan bab demi bab berikutnya. Nah bab 1 ini tentang siapakah. Jadi saya bacakan dulu bab 1 ini. Siapakah? Permisi ibu, boleh diriku masuk? Jemariku mengetuk daun pintu kamarnya. Ya sayang, silakan masuk, balas ibuku dari balik daun pintu. Kemudian kuturunkan engsel pintu ke bawah dan kudorong pelan ke arah dalam hingga merapat ke arah dinding. Lalu kakiku melangkah pelan menghampiri dirinya yang sedang merias diri di hadapan kaca rias. Seketika hidung ini mencium bau aroma terapi sensual yang menyelimuti ruang kamar. Baunya sangat menusuk hingga membuat kepalaku pening. Maaf ibu, kenapa sayangku yang cantik? Ibu, maafkan aku jika lancang padamu. Lancang? Maksud kamu lancang apanya? Ibuku menghentikan sejenak goresan pensil alis di wajahnya, kemudian memutar lehernya ke arah kiri dan langsung menancap lurus ke bola mataku. Mendadak tubuhku terasa kaku dan sulit digerakkan saat berhadapan dengan sepasang bola matanya. Tatapan matanya sangat tajam menusuk relung jiwaku hingga membuat batinku bergejolak hebat karena ketakutan. Aku ingin bertanya kepada ibu. Mau tanya apa? Tegur ibuku. Kali itu dia mulai memutar tubuhnya ke arah diriku sambil meletakkan pensil alis ke atas meja riasnya. Mau tanya siapa lagi tamu istimewa ibu yang mau menikmati dirimu yang sangat cantik dan semampai ini? Tebak ibuku dengan senyuman yang tipis. Lalu dia menjulurkan lengannya untuk membelai pipi kiriku dengan jemari letik. Tidak bu, bukan itu. Aku hanya ingin bertanya. Siapa orang tua kandungku yang sebenarnya? Kata-kata yang keluar itu terasa getir di mulutku dengan jiwa didekap oleh rasa takut yang teramat dalam. Jiwaku seakan perlahan pergi meninggalkan ragaku saat belayan lembut tangan ibuku yang dingin meraba tubuh. Apa kamu bilang? Seketika suara ibuku langsung menggelegar di kamarnya memecah kesunyian. Bola matanya langsung terbelalak seakan melepas dari pelupuk matanya. Kemudian dirinya langsung berdiri sambil melayangkan telapak tangan kanannya secepat kilat ke arah pipi kiri. Rasakan ini. Plak! Dengar suara hantaman keras di pipi. Aduh, sakit. Aku teriak kesakitan sambil memegang pipiku. Dasar, anak tidak tahu diuntung. Sudah dirawat dari bayi sampai besar, masih saja menanyakan siapa orang tua kandung kamu yang sebenarnya. Memangnya orang tua kamu peduli dengan dirimu ini? Memangnya mereka mau mengurus hidupmu sampai saat ini? Dasar wanita jalan. Hadiknya dengan sangat membara bagai gejolak api yang disiram minyak tanah. Maafkan aku bu, balasku sambil memegang pipi kiri yang terasa sakit setelah dihujam telapak tangan kanannya. Jiwa ini terasa perih bagian di rumah sehancur-hancur. Rasakan ini, dia kembali melayang telapak tangannya ke arah wajahku. Plak! Hujaman keras kembali mendarat di pipi kanan. Bro! Ketika tubuhku terhuyung dan langsung menubruk lemari pakaian yang berada di sebelah kiri. Sebelum akhirnya badanku jatuh menghujam lantai. Berusaha bangkit tapi tak mampu berdiri tegak. Akhirnya aku mengambil posisi duduk sambil memegang pipi kanan. Ingat, selama ini ibu dan ayah adalah orang tua kamu di sini. Kami yang mengasuh dirimu dari bayi hingga dewasa. Jangan pernah tanya lagi siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Mengerti kamu? Bentak ibuku sambil menjulurkan jari telunjuk kanannya tepat di depan wajahku. Maafkan aku bu, lisanku bergetar ketakutan. Seperti belum puas, dia masih berkata dengan tangan berkacak pinggang.
Kalau kamu masih berani menanyakan lagi siapa sebenarnya orang tuamu ke ibu, maka hidupmu tak akan lama lagi di dunia ini. Camkan itu baik-baik. Ancam dirinya dengan mata membulat dan menatap tajam mata. Baik bu, balasku takutan dengan wajah yang terbenam dan menatap dalam ke arah lantai. Kemudian dirinya membungkuk dan langsung merapatkan wajahnya ke diriku. Awas ya, jangan pernah tanya lagi tentang orang tua kandung kamu. Mengerti kamu? Diriku semakin bergetar ketakutan dan hanya bisa pasrah membisu tanpa bisa mengutai kata untuk membela diri. Lalu ku biarkan air terus meleleh dari mataku sambil mendengarkan detak waktu dari jam dinding yang memecah kesunyian di kamar ibuku ini. Tuhan, aku ingin keluar dari cengkeraman ibuku yang kejam ini. Oh Tuhan, dia bukan ibu kandungku. Kumohon padamu agar segera pertemukan diriku ini dengan orang tua kandungku yang sebenarnya apabila mereka masih hidup. Batinku berteriak di tengah jiwa tercabik seraya memohon pertolongan dari Tuhan saat aku duduk terkulai lemas di lantai. Setelah menghardik diriku, kemudian dirinya pergi meninggalkan diri ini yang teraniaya dan tak berdaya. Suasana menjadi semakin hening saat alunan tangisku kian meredup. Perlahan, air di mataku mulai menguning. Hanya detak waktu di dinding yang setia menemaniku. Lalu diriku perlahan bangkit dengan sisa tenaga yang ada untuk meninggalkan kamar yang membusuk. Jadi itu bab 1. Jadi untuk buat bab 1 ini kurasinya mungkin sampai puluhan kali ya, karena bab 1 ini saya desain sedemikian seperti potongan plot film. Jadi berimajinasi dulu, berimajinasi saudara sedang nonton film layar lebar, adegan demi adegan sekarang. Nah, lalu mulai bikin kurasinya itu panjang, awalnya berbelas-belas halaman, lalu dikurasi lagi, dipadatkan, jadi berubah skenario. Nah, jadi bab 1 ini adalah pemicu awal yang dimana poinnya adalah si Cinta ini seorang wanita yang menyadari bahwa dirinya ini memiliki orang tua kandung. Nah, jadi bab 1 inilah awal muasal pintu menuju masuk bab demi bab berikutnya. Nah, mudah-mudahan jika ada waktu ke depan saya akan lanjut bedah novel saya selanjutnya untuk bab 2. Mudah-mudahan bedah novel bab 1 Ketika Cinta Bersujud bermanfaat bagi para tiktoker. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin membaca dapat membelinya di Tokopedia, di Shopee, atau secara e-booknya di Google Playbook juga bisa. Mudah-mudahan bab 1 ini, bedah buku bab 1 ini membuka wacana, semakin penasaran bahwa intisari dari Ketika Cinta Bersujud ini bukan sensual, bukan vulgar, tapi poin sangat penting, seorang wanita yang benar-benar rindu kepada orang tua kandungnya, rindu untuk bebas dari belenggu nestapa, dan dalamnya nanti akan ada kayak roller coaster. Kalau kita ke Dufan atau ke wah tenang, arung jalan semuanya. Berarti semakin mendalami novel ini, ya mohon maaf ya mungkin berlembar-lembar tisu mungkin ya, kalau ada testimoni novel ini banyak bawangnya, sampai seorang master novelis saya bilang ini banyak bawangnya nih, emang banyak bawangnya ya. Karena bab 1 ini menjadi pemicu yang mendorong, maka masukan dari para editor, hantem nih jantungnya novel ini. Nah, jantung novel ini adanya di tadi orang tua. Orang kalau udah ingat orang tua kandung pasti tuh emosinya itu luar biasa, jiwanya pasti terbangun kan, ingat orang tua, apalagi yang benar-benar rindu, kangen dengan orang tua kandung gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan besok bisa saya lanjutkan lagi bedah buku yang bab kedua ya. Nanti untuk recordingnya saya akan upload. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.